Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa di tahun 2025. Nah, sobat, di video pada puasa Ramadan kali ini ya, dalam kondisi cuaca cerah dan berawan ya. Di video kali ini saya berada di Dukuh Caruban ya, yang letaknya berada di Desa Gedong Mulyo, Kecamatan Lasem, Rembang ya. Nah, sobat, kali ini saya akan membuat video ya, yaitu berkunjung ke sebuah pondok pesantren ya, yang letaknya berada di Dukuh Caruban ya, yang berada di samping makamnya Nyi Ageng Maloka ya, yaitu ke sebuah pondok pesantren Al Frustasia ya. Di sana itu ada sebuah makam sobat ya, yang bernama makam Kiai Haji Hambali ya. Seperti apa ya makam Kiai Haji Hambali yang letaknya itu berada di komplek pondok pesantren Al Frustasia Dukuh Caruban, Desa Gedong Mulyo, Lasem ya. Nah, mari semuanya ikutin terus perjalanan saya. Oke, let's go. Nah, oke sobat ya, kali ini kita langsung berangkat ya, jalan menuju ke makam Kiai Haji Hambali ya, yang letaknya itu berada di Pondok Pesantren Al Frustasia ya, yang berlokasi di Dukuh Caruban, Desa Gedong Mulyo, Lasem ya, yang letaknya itu berada di samping makamnya Nyi Ageng Maloka ya, pesarean Nyi Ageng Maloka ya, di sampingnya sob. Nah, kita di sini melewati tengah-tengah tambak ini ya. Di sini juga ada tambak garam, tambak ikan ya, macam-macam sobat ya. Soalnya Desa Gedong Mulyo kan ini desanya kan letaknya berada di pinggir laut ya, di pesisir laut ya, pantai ya. Nah, tidak hanya itu ya, di Dukuh Caruban juga di sana ada wisata ya, wisata pantai yang cocok sekali ya buat ngabuburit di sana ya, sambil menunggu berbuka puasa ya, yaitu wisata Pantai Caruban Lasem ya. Nah, Pantai Caruban Lasem itu ya, di sana itu pantainya itu sangat indah ya, kalau menjelang sore ya, apalagi pas ngabuburit sobat ya. Nah, cocoklah kalian ngabuburit di sana ya, di Pantai Caruban Lasem ya. Sebenarnya di daerah Rembang ini wisata pantai ini banyak sobat ya. Tidak hanya Pantai Caruban aja ya. Di samping sana ya, di samping Pantai Caruban di sana itu ada wisata pantai lagi ya, yang bernama wisata pantai Karangjaebek ya. Kemudian di Desa Gedong Mulyo ya, yang tepatnya di Dukuh Nglayur ya, di sana ada pantai lagi yang bernama Pantai Indah Nglayur. Nah, di samping Dukuh Nglayur itu tepatnya di Desa Dasun ya, yaitu namanya wisata Pantai Dasun ya. Nah, itu wisata-wisata pantai yang ada di daerah Kecamatan Lasem ya. Ya, cocoklah buat ngabuburit ya di sana ya, sambil menikmati matahari tenggelam ya, menunggu menjelang berbuka puasa Ramadan. Nah, di sini kita melewati tambak ini. Ini ada tambak ikan ini. Di sini ikannya banyak sekali sob. Oke, ikutin terus ya perjalanan saya ini. Let's go. Kita sudah mau hampir sampai ini di makam Kiai Haji Hambali ya, di Pondok Pesantren Al Frustasia.
Oke, sobat ya. Kali ini kita sudah sampai ya di sebuah bangunan pondok pesantren ya yang bernama Pondok Pesantren Al Frustasia. Nah, ini dia bangunan pondok pesantrennya, ini bangunannya besar sekali ya. Dan ini letaknya ini berada di tempat pemakaman umum ya, di samping makamnya Nyi Ageng Maloka. Nah, ini nih ya. Nah, sobat, sebelum kita masuk ke sana ya, kali ini kita mau izin dulu sobat ya sama si pemilik pondoknya ya. Takutnya kalau kita langsung masuk, takutnya itu dimarahin sobat ya sama si pemilik pondoknya. Takutnya dimarahin sob. Kali ini kita izin dulu ya, sebelum kita masuk ya ke dalam makam Kiai Haji Hambali ya. Kalau nggak izin, nanti takutnya dimarahin sob sama si pemilik pondok ini ya, si pemilik pondok Al Frustasia Lasem. Nah, oke, kita masuk ya. Kita izin dulu sob. Nah, ini ada taman juga, ini rumput-rumput ini ya. Ini rumputnya ini kayak rumput yang ada di lapangan golf gitu. Tuh, ini ada taman, ada air mancur juga. Nah. Oke, sobat, kali ini kita akan menuju ke makam Kiai Haji Hambali. Konon makamnya ada di dalam bangunan ini ya. Ini boleh kenalan dulu. Nah, namanya Bapak siapa ini? Pak Warno. Sebagai apa Pak di sini? Kalau saya ini urusan disuruh sama Mbak Yai suruh bikin rumah makam. Oh, rumah makam. Jadi, ini ya. Urusan saya begitu. Ini kuburannya sini. Ya. Oh ya, ini di samping pas ya, samping makamnya Pesarean Nyi Ageng Maloka. Ini makamnya. Oh iya ya. Assalamualaikum ya rekubulina dilema. Lah, untuk kuburannya mana Pak ini? Ya. Oh, yang dikasih rumput ini ya. Ini kalau boleh tahu ini jenis rumput apa ini Pak? Bukan rumput ini ya? Kalau ini rumput bikinan ya, buatan ya, bukan alami ya lah ya. Bukan. Oh, ini makamnya. Ini ya kuburannya. Bagus ya. Assalamualaikum. Nah sobat, ini yang dinamakan makam Kiai Hambali ya, yang patoknya itu dari kayu. Kalau ini rumputnya ini rumput buatan, tapi diinjak enak ya. Berarti rumput yang dipakai buat main golf itu ya. Iya ya. Ini. Cerita makam Kiai Haji Hambali. Kiai Haji Hambali Abu Sucak Ar-Rusladi atau lebih dikenal dengan nama Mbah Hambali adalah salah seorang ulama yang disegani di Dukuh Caruban Lasem Rembang. Mbah Hambali dikenal sebagai sosok yang karismatik. Di Lasem dia mendirikan pondok pesantren yang kelak diberi nama unik, Al Frustasia. Tapi perjuangannya sebelum akhirnya bisa mendirikan pondok itu bukanlah hal mudah. Pada masa mudanya, terutama setelah menikah, dia banyak mengalami tantangan hidup yang luar biasa. Banyak ulama yang tak cocok dengan sepak terjangnya. Tapi hal itu tak menghalangi langkah perjuangan Mbah Hambali dalam berdakwah. Atas petunjuk gurunya, dia kemudian mendirikan pondok pesantren di Dukuh Caruban Lasem yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang mengalami masalah kejiwaan. Berkat ketekunan dan kegigihannya dalam berikhtiar dan berusaha, Pondok Al Frustasia bisa berdiri megah seperti saat ini. Berikut sekelumit kisah tentang kehidupan Mbah Hambali. 1. Keturunan Kanjeng Sunan Kalijaga. Mbah Hambali sebenarnya masih satu keturunan dengan Kanjeng Sunan Kalijaga. Perawakannya sedang dan wajahnya ada brewok mirip Saddam Hussein. Walaupun terlihat galak, tapi dia dikenal akan kelembutan hatinya. Selama mengajar di Pondok Al Frustasia, Mbah Hambali membimbing para santrinya dengan penuh kesabaran. Di kalangan masyarakat, dia juga dikenal dengan ulama yang nyentrik, dengan penampilan yang sederhana. Perkataan yang diungkapkannya terkadang sulit dipahami dan mengandung teka-teki yang membuat
para santri harus memaknainya sendiri. 2. Tinggal di wilayah yang angker. Pada masa awal kedatangan Mbah Hambali di Caruban, tempat itu dulunya dikenal sebagai komplek makam yang angker. Tak ada satupun warga yang berani melakukan aktivitas di makam tersebut. Tapi setelah keberadaan Mbah Hambali, perlahan-lahan kesan angker pada tempat itu hilang. Bahkan ketika Mbah Hambali mendirikan bangunan pondok, para tukang dan santri sering menemukan tulang belulang dan tengkorak manusia. Tapi kemudian tulang belulang itu dikubur kembali, layaknya orang yang meninggal di area pemakaman umum. 3. Sosok karismatik. Di pondok yang ia didirikan, banyak santri Mbah Hambali yang berasal dari golongan terpandang seperti pejabat pemerintah, kalangan artis, hingga golongan berpangkat jenderal. Namun di sana, semua diperlakukan sama. Di sana pula, Mbah Hambali juga banyak memiliki santri yang mengalami stres, frustasi, putus cinta, dan sebagainya. Mereka yang ingin menuntut ilmu di sana pun juga tidak dipungut biaya sama sekali. Oleh karena itulah, dia kemudian dikenal sebagai sosok yang karismatik. Maka tak heran, pada tanggal 28 Mei 2012, saat Mbah Hambali meninggal dunia, ribuan pelayat dari kalangan kiai, santri, dan pejabat dari berbagai kota berduyun-duyun untuk memberikan penghormatan terakhir. Itu tadi cerita mengenai makam Kiai Haji Hambali. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semua. Nah oke sobat, kali ini kita akan menuju ya ke makam sang istrinya ya, yang makam istri Kiai Haji Hambali ya. Nah untuk makam istrinya itu ya sobat ya. Nah itu bangunannya itu sama ya, bangunan kuburannya itu sama kayak ada di sana itu ya, yang ada di makam Kiai Haji Hambali. Berarti ini merupakan makam sang istrinya ya. Nah ini ya, waduh, busuk coy. Kalau hujan ya ini rumbun ya. Nah ini nih, makam sang istrinya Kiai Haji Hambali itu ya, mirip ya. Namanya istri Nyai Haji Hambali. Tadi aku sudah tanya ya sama ibu si yang tukang bersih makam itu. Nama istri Kiai Haji Hambali itu namanya Nyai Haji Sofia sob ya. Nah ini dia makam beliau ya. Nah mirip sob ya. Jadi makamnya itu pisah ya. Sedangkan makam suaminya itu ada di sana, untuk istrinya ini di sini, di dalam TPU, tempat pemakaman umum Dukuh Caruban. Nah ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dia. Ini apa? Nah ini ya makam sang istrinya ini. Sang istri
Kiai Haji Hambali yang bernama Nyai Haji Sofia. Nah,